Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai berpikir dengan perspektif sejarah. Nah, maksud dari perspektif adalah cara pandang sejarah. Yang pertama ada konsep kronologis, kemudian diakronik, sinkronik, kausalitas, dan terakhir ada periodisasi. Yang pertama ada konsep kronologis. Jadi kronologi adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa sejarah sesuai dengan urutan waktu terjadinya dari awal hingga akhir. Setiap peristiwa sejarah akan diurutkan sesuai waktu terjadinya secara runtut dan berkesinambungan. Jadi berurutan ya. Nah, kronologi sendiri diperlukan agar tidak terjadi yang namanya anakronisme sejarah, yaitu ketidakcocokan dengan zaman tertentu. Contoh kronologi dapat kalian lihat dalam detik-detik peristiwa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut ini. Jadi pada 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima dibom atom. Tanggal 7 Agustus 1945, PPKI dibentuk. Pada 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom. Kemudian pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok. 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dari contoh di atas kita mengetahui bagaimana sih peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, urut-urutannya. Jadi disinilah pentingnya atau manfaat berpikir secara kronologis, yaitu memperoleh gambaran utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Berikutnya ada diakronik, yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu dia yang berarti melampaui atau melewati, dan kronikus atau kronos yang berarti waktu. Jadi berpikir diakronik dalam sejarah artinya berpikir mengenai peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang. Berpikir diakronik menuntun kita melihat suatu peristiwa sejarah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam berpikir diakronik itu sangat berkaitan dengan adanya konsep kronologi. Dari bagian gambar-gambar peristiwa di atas, kita bisa mengetahui kalau kita menggunakan konsep diakronik, berarti kita hanya membahas atau mengetahui peristiwa sejarah secara menyeluruh dalam runtutan waktu yang panjang, tetapi terbatas dalam ruang. Berbeda halnya dengan konsep sinkronik. Apa itu sinkronik? Perhatikan pembahasan berikut ini. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu shin yang berarti dengan dan kronos yang berarti waktu. Secara sederhana, sinkronik artinya meluas dalam ruang, namun terbatas dalam waktu. Menurut Kunto Wijoyo, sejarah akan menjadi ilmu yang bersifat sinkronik ketika sejarah bersentuhan dengan ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, politik, dan juga ekonomi. Jadi, dalam konsep sinkronik, pembahasannya itu akan lebih lengkap dan lebih mendalam, serta memberikan pemahaman yang lebih rinci tentang suatu peristiwa sejarah. Sementara kalau konsep diakronik, kita hanya mengetahui peristiwa sejarah secara kronologisnya saja, berdasarkan urutan waktunya saja. Berikutnya ada konsep kausalitas. Jadi kausalitas adalah hubungan sebab akibat antara dua atau lebih peristiwa. Jadi pengetahuan tentang hubungan sebab akibat tersebut sangat penting dalam pembelajaran sejarah, terutama untuk menjawab pertanyaan mengapa suatu peristiwa terjadi. Setiap peristiwa memiliki latar belakang yang menjadi pemicunya. Dalam peristiwa sejarah terdapat sebab umum dan sebab khusus. Sebab khusus ini sering disebut sebagai pemicu.
Konsep kausalitas dapat digunakan untuk menganalisis proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi diawali oleh kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik, kemudian karena semakin terdesak dalam Perang Pasifik, menyebabkan Perdana Menteri Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, agar bangsa Indonesia juga bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh tokoh bangsa untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Melalui BPUPKI dan PPKI, rakyat Indonesia berusaha mewujudkan kemerdekaan. Pada akhirnya, proklamasi dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Berikutnya ada periodisasi. Jadi periodisasi adalah pembabakan waktu yang diterapkan dalam kajian sejarah. Adapun tujuan pembabakan waktu ini, yang pertama melakukan penyederhanaan. Jadi peristiwa sejarahnya disusun menjadi lebih sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian memudahkan klasifikasi dalam sejarah Indonesia, mengetahui peristiwa sejarah secara kronologis. Dengan periodisasi, kisah sejarah yang sangat panjang dapat dikelompokkan menjadi beberapa babakan waktu. Pembabakan tersebut dilakukan untuk memudahkan pembaca memahami keseluruhan alur kisah sejarah. Perhatikan contoh di atas. Kesimpulannya adalah dengan kita mempelajari berbagai perspektif yang digunakan dalam kajian sejarah, itu mempermudah kita dalam memahami suatu peristiwa sejarah. Demikian materi singkat dari saya. Tetap semangat walau belajar dari rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.